Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kalian sehat selalu ya. Dan jangan lupa bersyukur buat hari ini. Oh iya, sebelumnya aku mau ngingetin nih buat kalian yang sering keluar rumah atau beraktivitas di luar rumah. Jangan lupa pakai masker ya, dan juga cuci tangan tentunya. Masa jaga kesehatan aja gak bisa, apalagi jaga hati, ya. Oke, jadi kenalin, nama aku Hafizah Rauda Azahra dari jurusan Pendidikan Sosiologi Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Nah, kali ini aku bakal bahas materi sosiologi yang berjudul mobilitas sosial. Teman-teman ada yang tahu atau pernah dengar yang namanya mobilitas sosial? Ya, benar. Mobilitas sosial dapat diartikan sebagai suatu gerak perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Sedangkan menurut bahasa, mobilitas berasal dari bahasa Latin, yaitu mobilis, yang berarti mudah bergerak. Mobilitas sosial dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, ada mobilitas sosial yang biasa disebut dengan mobilitas vertikal. Apa sih yang dimaksud dengan mobilitas vertikal? Mobilitas vertikal ini adalah gerak pindah seseorang atau kelompok dari kelas sosial yang satu ke kelas sosial yang lainnya yang tidak sederajat. Perlu teman-teman garis bawahi, yang tidak sederajat. Baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi atau turun ke tingkat yang lebih rendah. Nah, kayak yang aku sebutin tadi, mobilitas vertikal ini bisa naik dan bisa juga turun. Nah, untuk yang naik biasanya kita sebut sebagai social climbing. Mungkin teman-teman udah sering dengar ya kata social climber di media sosial. Maksudnya adalah perpindahan dari suatu tingkatan ke tingkatan yang lebih tinggi. Untuk contohnya sendiri, teman-teman ada yang tahu Cristiano Ronaldo? Tahu dong ya pastinya. Itu kan dia dulunya sebelum menjadi pesepak bola kayak sekarang, dia adalah orang yang kurang mampu ya. Tapi sekarang setelah menjadi pesepak bola terkenal, si Cristiano Ronaldo ini menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Wow. Kalau kita lihat di Instagramnya, isinya aset semua cuy. Jadi pengen dihalalin ya. Kadang bercanda biar gak slack. Oke, kembali lagi ke pembahasan. Nah, selanjutnya untuk mobilitas vertikal yang turun, biasa disebut social sinking. Maksudnya adalah perpindahan dari suatu tingkatan ke tingkatan yang lebih rendah. Beda yang tadi ke tingkatan yang lebih tinggi, yang sekarang ke tingkatan yang lebih rendah. Untuk contohnya adalah seorang pengusaha yang dulunya sukses, kini bangkrut karena terlilit hutang. Wow, sedih banget dong. Oke, selanjutnya adalah mobilitas vertikal berdasarkan ruang lingkupnya. Berdasarkan ruang lingkupnya ini, mobilitas sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu intragenerasi dan antargenerasi. Mobilitas sosial intragenerasi adalah mobilitas vertikal dalam generasi itu sendiri. Dengan kata lain, mobilitas intragenerasi terjadi dalam diri seseorang. Mobilitas intragenerasi ini bisa naik dan bisa juga turun. Untuk contohnya kurang lebih sama kayak mobilitas vertikal naik dan turun tadi, kayak yang aku jelasin sebelumnya. Nah, next, mobilitas vertikal antar generasi. Mobilitas ini merupakan mobilitas yang tidak terjadi dalam diri individu, tetapi terjadi dalam dua generasi. Dalam tipe mobilitas antar generasi, terjadi pula mobilitas yang naik dan turun. Mobilitas antar generasi naik, contohnya adalah seorang anak yang menjadi seorang dokter, sementara ayahnya dahulunya hanya seorang petani. Untuk perpindahan yang kayak gini boleh nih teman-teman tiru, soalnya ke arah yang lebih baik, ya kan?
Nah, jangan kayak orang sebelah malah pindah perasaan. Nah, itu tuh baru nggak boleh ditiru dan nggak bener. Oke, selanjutnya adalah antar generasi turun. Contohnya adalah seseorang anak menjadi karyawan biasa, sementara ayahnya dahulunya ialah pengusaha yang memiliki banyak karyawan. Nah, selain ada mobilitas sosial vertikal, ada juga yang disebut sebagai mobilitas sosial horizontal. Apa sih bedanya sama mobilitas vertikal? Nah, kalau yang vertikal tadi berpengaruh kepada tingkat derajat seseorang, tapi kalau yang horizontal ini tidak berpengaruh. Artinya, perpindahan status ini masih di dalam derajat yang sama. Contohnya, seseorang yang memutuskan untuk pindah agama misalnya, atau bisa juga seseorang yang dipindah tugaskan kerja dengan jabatan yang masih sama. Jadi, perpindahan statusnya tidak berpengaruh terhadap derajat atau strata orang tersebut. Nah, ini yang disebut dengan mobilitas sosial horizontal. Oke, sekian pembahasan kita mengenai mobilitas sosial mulai dari pengertian hingga tipe-tipe mobilitas sosial tersebut. Sekarang, aku bakal kasih teman-teman beberapa pertanyaan yang harus teman-teman jawab. Di sini aku cuma minta teman-teman buat pilih jawaban. Jadi ini gampang kalau teman-teman nyimak dari awal. Jadi gak bakal sesulit kayak milih dia atau kamu. Oke, langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Kata mobilitas berasal dari bahasa A. Spanyol, B. Latin, C. Inggris, D. Italia, E. Persia. Soal yang kedua, pengertian status sosial keturunan berdasarkan kualitasnya bisa naik bisa turun. Disebut dengan istilah mobilitas sosial. A. Politik, B. Ekonomi, C. Regenerasi, D. Budaya, E. Antar generasi. Soal yang ketiga, pada dasarnya unsur yang berpindah dalam mobilitas sosial adalah A. Interaksi sosial, B. Strata sosial, C. Hubungan sosial, D. Situasi sosial, E. Kelompok sosial. Soal yang keempat, suatu pergerakan sosial yang dalam pergerakannya tidak terdapat perbedaan status dari semula disebut mobilitas sosial. A. Diagonal, B. Horizontal, C. Vertikal, D. Asimetris, E. Simetris. Soal yang kelima, soal yang terakhir nih. Seorang guru dinaikkan kedudukannya untuk mengisi jabatan kepala sekolah yang kosong, termasuk mobilitas A. Antar generasi, B. Horizontal, C. Intragenerasi, D. Vertikal naik, E. Vertikal turun. Oke, sekian dulu podcast kita hari ini. Semoga teman-teman dapat ngambil manfaat dari yang udah aku sampein tadi. Sebelum ditutup, berhubung pembahasan kita tadi mengenai mobilitas sosial, aku pernah baca kata motivasi yang kata-katanya tuh lebih kurang kayak gini. Bekerjalah 2 atau 3 kali lebih banyak dari orang lain, karena usaha tidak pernah membohongi hasil. Nah, untuk teman-teman semuanya, keep spirit and stay healthy. Ketemu lagi di kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.